Halo teman-teman, halo guys, ketemu lagi dengan saya di channel Sakura ya. Kali ini saya akan bukan review ya, memberikan tutorial tentang cara untuk routing DBX 260, soft reset DBX 260 dan hard reset DBX 260. Nah, jadi resetnya ada dua ya, soft reset sama hard reset. Kalau hard reset itu menghapus atau mengembalikan ke semula. Jadi dia tuh misalkan ya, ini operator atau Anda itu password, terus lupa passwordnya, itu kan nggak bisa dibuka tuh, nggak bisa diapa-apakan tuh. Nah itu harus kita hard reset gitu. Jadi ini kita tunjukkan contohnya caranya ya. Oke, yang pertama itu kita tunjukkan cara untuk soft reset ya. Ini kita matikan dulu. Soft reset ini matikan dulu. Nah, soft reset itu tekan program lama dan nyalakan tombol powernya. Oke, kita praktekin ya. Tekan program lama, nyalakan powernya, tahan ya, ini ditahan terus programnya ya. Nah, use di sini saya akan fokuskan ke layar. Nah, bentar saya dekatin. Nah, saya dekatkan ya. Nah, di situ tertulis use data will to change restart program number. Jadi data mana yang mau di restart begitu. Misalkan satu ini bisa dipilih. Jadi kita akan mengembalikan dia ke awal ini. Nah, tapi hanya di program tersebut ya, di nomor program tersebut ya. Gitu. Oke, kita pilih nomor satu ini. Terus kita tekan tengah ini, tekan tombol ini ya, kita tekan tek ini. Nunggu ya. Nah, dia nunggu ya. Nah, ini sudah dia kembali ke satu ini sudah kembali normal. Oke, saya taruh tempat lagi. Nah, sekarang kita matikan lagi ya. Kita ke cara untuk mereset semuanya, hard reset ya, hard reset. Oke, kita langsung praktekin. Kalau hard reset itu kita tekan store, ini store ya, tekan store lama, tekan tahan terus sampai dia nyala ya, tekan terus jangan sampai dilepasin. Oke, kita tekan terus tombol powernya kita nyalakan, jangan sampai dilepas, tahan terus. Nah, terus kalau udah ada tulisannya begini, kita lepas tombol tadi, tombol store-nya. Nah, di sini tertulis hard reset, ada tanda tanya besar dan tanda seru besar ya. Di bawahnya tertulis yes, tekan tombol prefix. Terus kalau no atau dibatalkan, nggak jadi untuk hard reset, tekan tombol program. Oke, nah sekarang kita tekan pref gitu ya. Jadi kita hard reset ini, kita tekan terus restarting all user preset. Jadi ini kita menghapus semuanya ini. Jadi kalau ada password dan apa juga ini hilang semua, ini data-data semua hilang. Nah, kita tunggu aja sebentar. Nah, ini sudah kembali ke menu awal ya, program pabrik ya, bawaan pabrik ya. Oke, sekarang kita ke cara routing atau setting cara routing. Cara routing itu ini sebagai lihat sini dulu ya. Nah, itu programnya user 2x3y 32 ounce gitu ya. Ini kan kita nggak bisa pakai nih, bingung kita mau pakainya gimana, nggak jelas routingnya ya. Oke,
Terus kita lihat delay-nya. Delay itu kalau bawaan pabrik itu paling itu mentok di 20 milisecond. Coba kita yang 12 ini kita tes, kita puntir sampai pol. Nah nih sudah mentok di 20 ya, kelihatan kan? Ini saya puter ya, masa saya puter. Nah tuh masih 20 saja. Itu bisa nambah, nggak bisa nambah ya. Oke, kita kembali ke program. Terus bagaimana cara untuk routingnya biar kita bisa memaksimalkan fungsi dari fitur dari DP260. Oke, cara pertama dan sangat sederhana, kita tekan program, tahan lama. Nah, kita tekan program, tahan lama sampai di sini tertulis konfigur atau konfigurasi ya. Lalu kita tekan next. Nah, kita tekan next ya, next page ya. Nah, ini langsung masuk ke menu pertama itu di input ini input. Jadi kita bisa pilih stereo PEQ atau kita ganti stereo graphic equalizer, atau kita bisa link atau berdiri sendiri. Kalau begini dia link, kalau begini dia berdiri sendiri. A itu katakanlah graphic channel A, yang B itu graphic channel B gitu ya. Terus kita next lagi. Ini masih di input ya. Ini AVS itu anti feedback system, kita biarin aja, ini juga nggak perlu. Itu bisa kita link atau kita ganti apa, hanya where saja. Where itu cuma jalur aja lewat, jadi dia kosong. Atau ini subharmonik, ini ada subharmonik. Terus atau noise gate juga bisa, terserah, ini selera ya. Nah, ini kita kasih AVS saja. Terus kita next lagi. ST-COM ini stereo kompresor ya, jadi dinamik ya. Ini kita bisa bikin dia berdiri sendiri atau couple atau ngeling ya. Nah ini stereo komputer atau comnya itu maksudnya comnya itu berdiri sendiri, atau stereo ini artinya ngeling gitu ya. Ini masih di input, kita next lagi. Nah di sini kita bisa ubah nilai delay-nya. Di situ tertulis 100, kita bisa ganti 200, 500 dan sampai berapa ini, 1,3 second atau 1,3 detik. Katakanlah saya mau pakai cuma 100 gitu. Terus ini kita bisa couple juga delay-nya, stereo delay atau berdiri sendiri, mono delay A dan B berdiri sendiri. Kita next lagi. Kita lagi masuk ke crossover ya. Ini kita atur di sini. Crossovernya tuh mau mainnya seperti apa, misalkan begini. 1x6 atau mau gimana, terserah, bisa ini diatur. Jadi misalnya ini A 1x6 crossover, atau mau 2x6, jadi ini stereo couple ya, ngeling ya. Ini 1 2 3 4 5 6 ini couple, jadi 1 2 A B begitu. Terus ini bisa kita bikin 2 kali berapa, katakanlah kita bikin A 1x2, terus kita naik lagi 1x3 atau 1x2 lagi, naik lagi 1x2 atau berapapun bisa. Ini pokoknya ini bebas ya, berdiri sendiri ya. Oke, terus kita naik lagi, atau kita mau bikin 3W secara stereo, nah, seperti ini ya, ST
2 kali 6 stereo begitu ya. Jadi ini 3W stereo gitu. Nah, kita lanjut next. Pokoknya ini bebas ya, mau bikin apa terserah, bebas. Terus kita next. Di sini ST-PEQ berarti post PEQ. Kalau ST begini kan dia ini ngeling, ini couple, jadi kita EQ 1 ya, kita otomatis yang 2 juga ikut di EQ gitu ya, karena ini kita ngeling. Kalau dia begini, nah ini berdiri sendiri, post PEQ nya berdiri jadi 1, kita EQ ya 2 nggak ikut, dan semuanya juga begitu, berdiri sendiri. Oke, sekarang kita, karena tadi ini kita bikin crossovernya 3W stereo, jadi kita harus couple. Kita link ini 1 2 link, next lagi 1 2 link, ini kita link lagi. Oke, lanjut ya. Udah di EQ, sekarang ganti ke menu limiter. Nah, limiternya juga sama, ini kita couple, ini juga kita ganti limiter, ini ganti limiter, kita link, kita ganti limiter, kemudian kita link. Oke, jadi ini kita link semua ya, jadi kita ganti limiter ya. Terus next lagi ya, lanjut ya, next. Setelah limiter kita ke menu delay. Nah, delay ini juga sama, ini kita ini kan 20 milisecond ya, ini lihat, ini perlu diperhatikan. Nah, ini kan 20 milisecond, jadi kalau bawaan pabrik itu pasti 20 milisecond. Kalau saya pribadi 20 milisecond itu kurang gitu, jadi oke lah, saya bikin 100 saja dulu, 100 milisecond ya. Next, ini kita bikin 100, terus kita link, karena tadi kita bikinnya stereo. Next lagi kita link. Oke, nah ini udah kita link semua dan udah kita ganti. Terus kita next lagi, dia akan ke, nah ini outputnya, ini bisa kita tulis, kita namai lagi, mau jadi apa, out1 apa namanya, atau kita lewatkan aja kelamaan. Next terus sampai keluar begini, configuration done. Artinya kita udah selesai. Please to select to load. Jadi kita select, tekan tengah rotarinya, cas. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah jadi ya. Jadi ini jadinya routingan saya, jadi ya ini cuma sekedar contoh ya. Jadi mono masuk input 1, kita kasih graphic equalizer, tadi F itu anti feedback system, terus C itu kompresor, D itu delay, terus masuk ke input A. Nah, ini P itu PEQ, L itu limiter, D itu delay. Jadi ini 1 sama 2 itu ngopel, jadi kita edit 1 ya 2 ikutan begitu ya, dan seterusnya sama. Jadi begini cara routing biar kita bisa memaksimalkan fungsi dari DPX 260. Coba setelah kita rubah apakah delaynya juga berubah. Kita tekan delay di nomor 1 2. Nah, ini kan di 20 ya. Coba saya ini sampai tadi kan kita bikin sampai 100 delaynya, ini sampai 100 ya. Begitu sama, kita ganti delay yang nomor 34. Jadi saya bikin 100 ya, ini jadinya 100. Kita ganti nomor 56. Nah, ini juga sampai jadi 100 ya. Kalau bawaan pabrik itu nggak bisa, pada cuma 20 milisecond. Oke, kita lihat crossovernya. Ya, fungsi semuanya berubah semua sistemnya. Oke, sampai di situ video kita kali ini.
Semoga video ini membantu teman-teman yang menggunakan DBX 260 ya. Mungkin ada yang sudah paham, tapi saya lihat banyak sekali yang belum bisa memaksimalkan fitur yang ada di dalam DBX 260 ya. Ya, semoga dengan video ini banyak membantu teman-teman sekalian. Salam dari Sakura Audio Kudus. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Semoga video-video saya ini membantu teman-teman semuanya ya, untuk kemajuan sound system di Indonesia. Terima kasih.